Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friendly Gantimo dengan NIM F121222078. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul yaitu Lempeng Tektonik Dunia. Baik, langsung saja masuk pada slide pertama yaitu pendahuluan. Lempeng tektonik adalah bagian dari lithosfer, lapisan padat di permukaan bumi, yang terdiri dari lempengan batuan dengan ketebalan bervariasi hingga sekitar 200 km. Lempeng ini tidak beraturan dengan ukuran ratusan hingga ribuan kilometer. Pembentukan lempeng tektonik dimulai ketika permukaan bumi yang awalnya berupa lautan, batuan cair mendingin secara perlahan, membentuk lapisan batuan keras di permukaan. Proses ini melibatkan pemisahan mineral yang lebih padat ke bagian dalam bumi dan yang lebih ringan naik ke permukaan. Kemudian lanjut ke struktur bumi. Struktur bumi bisa kita lihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan struktur bumi yang terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama itu ada bagian inti bumi, dan yang kedua itu ada inti luar, dan yang ketiga mantel bawah, keempat mantel atas, yang kelima litosfer, dan yang keenam itu kerak lempeng tektonik atau bagian paling atas lithosfer. Baik, kemudian lanjut ke litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 200 km dengan susunan kerak bumi dan mantel bumi. Posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Lanjut ke persebaran lempeng dunia. Bisa kita lihat pada gambar tersebut yang menunjukkan pergerakan lempeng dunia seperti arah panah hitam yang menunjukkan pergerakan dari ketujuh lempeng besar yang ada di dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Kemudian lanjut ke jenis-jenis batas lempeng. Yang pertama itu ada divergen. Batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh satu sama lainnya. Pemisahan ini disebabkan karena adanya gaya tarik atau tensional force yang mengakibatkan naiknya magma ke permukaan dan membentuk material berupa lava yang kemudian berdampak pada lempeng yang saling menjauh. Kemudian yang kedua itu ada batas konvergen. Batas konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Batas lempeng konvergen dapat berupa batas subduksi atau abduksi. Batas subduksi adalah batas lempeng yang berupa tumbukan lempeng di mana salah satu lempeng menyusup ke dalam perut bumi dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Kemudian lanjut ke transform. Batas transform adalah batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser satu sama lainnya menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike slip fault. Contoh batas lempeng jenis transform adalah patahan San Andreas di Amerika Serikat yang merupakan pergeseran lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika Utara. Baik, berikut merupakan contoh gambar atau foto dari pergerakan lempeng divergen yang dimana kedua blok batuan saling menjauh dan membentuk celah yang besar. Lanjut, bisa kita lihat pada gambar ini yang menggambarkan fenomena geologi yang disebut konvergen atau tumbukan lempeng tektonik, khususnya subduksi yang terjadi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di wilayah Indonesia. Gambar ini juga menampilkan ilustrasi gunung berapi yang terbentuk akibat proses konvergen tersebut. Berikut gambar yang memperlihatkan fenomena geologi yang disebut transform atau sesar mendatar yang ditandai dengan pergeseran horizontal pada permukaan bumi dengan contoh kasus foto udara yang menunjukkan sesar di landscape gurun. Baik, lanjut kita akan membahas lempeng besar yang ada di dunia. Yang terdapat ada 7 lempeng, yaitu lempeng Afrika yang meliputi benua Afrika dengan besaran 61,300 km kubik. Dan yang kedua itu ada lempeng Antartika yang meliputi benua Antartika dengan panjang sekitar 60.900 km kubik. Kemudian ada lempeng Indo-Australia yang meliputi Australia tergabung dengan lempeng India antara 50 sampai 55 juta tahun yang lalu
dengan panjang sekitar 58.900 km kubik. Kemudian ada lempeng Eurasia yang meliputi benua Asia dan Eropa dengan panjang sekitar 67.800 km kubik. Kemudian ada lempeng Amerika Utara meliputi benua Amerika Utara dan Siberia Timur Laut dengan panjang sekitar 75.900 km kubik. Kemudian ada lempeng Amerika Selatan meliputi benua Amerika Selatan dengan panjang sekitar 43.600 km kubik. Kemudian ada lempeng Pasifik yang meliputi Samudra Pasifik dengan panjang sekitar 103.300 km kubik. Baik, kemudian lanjut pada lempeng kecil yang dimana terdapat 8 poin, yaitu yang pertama lempeng India yang meliputi benua Asia Selatan dengan panjang sekitar 11.900 km kubik. Kemudian ada lempeng Arab yang meliputi benua Arab dengan panjang sekitar 5.000 km kubik. Kemudian ada lempeng Karibia yang meliputi Pulau Antilles dan Karibia. Kemudian ada lempeng Kokos, lempeng tektonik muda meliputi barat daya Samudra Pasifik dan Amerika Tengah dengan panjang sekitar 2.900 km kubik. Kemudian ada lempeng Nazca yang meliputi sebagian Samudra Pasifik dengan panjang sekitar 15.600 km kubik. Kemudian ada lempeng Laut Filipina, meliputi Laut Filipina dengan panjang sekitar 5.500 km kubik. Kemudian ada lempeng Amurian yang meliputi Asia Timur, dan juga yang terakhir itu ada lempeng Sunda yang meliputi Asia Tenggara. Ya, kita bisa melihat gambar berikut ini yang menunjukkan bagaimana proses dari aktivitas lempeng dunia ini yang mengakibatkan dataran saling menjauh, yang dimana kita bisa melihat dari foto sebelah kanan ini adalah before-nya dan sebelah kiri merupakan foto dari gambar sesudah pergerakan lempeng itu terjadi. Ya, lanjut pada jenis-jenis lempeng tektonik bumi. Terdapat 2 poin, yaitu lempeng samudra dan juga lempeng benua. Lempeng samudra atau disebut sebagai kerak samudra atau sima. Lempeng ini terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Lempeng samudra lebih padat dikarenakan jumlah silikon yang lebih banyak. Kepadatan pada kerak samudra karena perbedaan silikon. Kerak samudra berada di bawah laut. Poin kedua yaitu lempeng benua. Lempeng benua atau disebut kerak benua atau sial. Lempeng ini terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km. Silikon pada kerak benua lebih sedikit dan lebih banyak memiliki material berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Baik, lanjut pada sejarah perkembangan bumi. Seperti gambar di bawah bisa kita lihat bersama, yang dimana seiring berjalannya waktu bumi atau dataran semakin menjauh akibat aktivitas pergerakan lempeng tersebut. Baik, kita lanjut pada Ring of Fire. Jalur kemunculan gunung api aktif kebanyakan berada di batas konvergen yang disebut sebagai Ring of Fire yang terletak di Pasifik. Ini merupakan contoh kasus pada aktivitas dari pergerakan lempeng konvergen. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.